Hai, kalian lagi cari jaket gunung? Bang, kalau jaket sepeda bisa nggak buat naik gunung? Kalau jaket motor sama jaket gunung bedanya apa ya? Mau tahu jawabannya? Yuk simak video ini sampai habis. Hai Sobat Crop, selamat datang di channel YouTube Crop Outdoor Official. Oke, di bulan Agustus ini tentunya kalian sudah siap-siap nih. Buat kalian yang mau mendaki gunung, tentunya perlu persiapan khusus dari sekarang. Terutama buat kalian yang lagi cari jaket gunung. Oke, mungkin banyak di antara kalian yang bertanya-tanya mengenai, Bang, jaket gunung tuh kayak gimana sih? Bahannya apa aja sih? Nah oke, di video kali ini gue bakal kasih tahu ke kalian tips memilih jaket gunung yang standar ala pendaki. Yuk simak video ini sampai habis. Oke, yang pertama yaitu pilihlah jaket gunung yang berbahan dalam polar, Dacron, atau bulu angsa. Kenapa ketiga bahan ini sangat berpengaruh pada jaket gunung? Karena ketiga bahan tersebut dapat memberikan sebuah rasa hangat ketika kita pakai. Makanya pada umumnya tuh jaket-jaket gunung banyak sekali menggunakan ketiga bahan tersebut. Bedanya apa sih dari ketiga bahan tadi? Kalau bahan polar dia cenderung teksturnya seperti kain perca. Dia juga memiliki tekstur yang halus dan lembut dan tidak kasar. Kalau bahan Dacron pada jaket dia tidak terlihat bahan Dacron pada biasanya. Namun bisa kita rasakan dan dengan cara diraba-raba biasanya. Bahan Dacron ini dia teksturnya empuk seperti bantal. Bentuknya juga hampir mirip seperti kapas. Jadi fungsi dari bahan polar atau Dacron sebenarnya masih sama, yaitu membuat jaket yang kita kenakan menjadi hangat atau menjaga suhu tubuh kita agar tetap normal. Sedangkan bulu angsa, dia adalah salah satu bahan yang memang dipercaya berfungsi pada suhu dingin hingga minus derajat Celcius. Kenapa? Karena bulu angsa ini dapat memberikan peran yang maksimal dalam menjaga tubuh di tempat yang dingin. Maka tak heran jika harga bulu angsa cenderung lebih mahal ketimbang bahan polar maupun Dacron. Yang kedua yaitu pilihlah bahan luar pada jaket yang berbahan dasar parasut atau bahan polyester, bahan Helsen, atau bahan Taslan. Kenapa keempat bahan itu sudah menjadi standarisasi pada jaket gunung? Karena bahan yang tadi gue sebutin itu biasanya dia sudah memiliki sistem windbreaker atau sistem waterproof. Oh iya, untuk keempat bahan tadi juga dia memiliki struktur bahan yang lumayan kuat. Jadi kalau misalnya kalian mendaki di gunung itu biasanya kan banyak ranting-ranting tuh. Jadi khawatir kesangkut-sangkut jadi tidak mudah sobek. Makanya gue menyarankan buat kalian cari keempat bahan tersebut. Yang ketiga, pastikan kembali jaket kalian sudah sistem waterproof dan windbreaker. Jadi nih sebelum kalian membeli itu jaket, kalian tanyain dulu sama mas-mas atau mbak-mbaknya, Mbak, jaket saya beneran sudah waterproof, sudah windbreaker, atau bisa kalian tes di tempat langsung biasanya. Biasanya tempat-tempat outdoor menyediakan alat untuk mengetes sistem waterproofnya. Kenapa harus sistem waterproof? Yap, betul. Kalian juga semua pasti tahu penjelasannya kenapa. Karena yang namanya di hutan atau di gunung, kita nggak ada yang tahu prediksi alam itu seperti apa, dan nggak ada yang bisa nentuin kapan datangnya hujan, kapan datangnya badai. Nah maka dari itu jika sistem jaket kalian sudah waterproof, berbekal windbreaker juga, setidaknya kalian tenang jika terjadi hujan datang secara tiba-tiba. Karena kalau misalkan pakaian kalian basah, jaket kalian basah, tas carrier kalian basah, itu sangat merepotkan kalian dan tentu dapat beresiko buruk juga terhadap kalian di saat pendakian. Sedangkan sistem windbreaker, mungkin di antara kalian juga banyak yang bertanya-tanya kenapa sistem windbreaker juga penting pada jaket. Karena akan percuma bahan dalam jaket kalian bahan polar, Dacron, bulu angsa, tapi kalau jaket kalian belum sistem windbreaker itu sama aja bohong. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan tidak ada sistem windbreaker pada jaket, otomatis angin yang berada di gunung itu masuk ke dalam jaket kalian. Jadi percuma saja kalian pakai bahan polar, bahan Dacron, kalau misalkan dari lapisan luarnya juga belum ada
tahan terhadap angin atau sistem windbreaker tersebut. Oke, sekiranya 3 tips gua tadi sudah gue sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita di sini sharing aja. Jika ada kata-kata gua yang masih kurang lengkap atau kalian juga mau menambahkan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Jadi sekarang gua bakal kasih jawaban nih buat kalian. Sebenarnya jaket sepeda itu bisa nggak sih buat jaket gunung? Tergantung. Kalau jaket sepeda kalian sudah memiliki standar sistem yang tadi gue sebutin, berarti bisa. Atau jika kalian memiliki jaket yang biasa kalian kenakan pada motor, jika memiliki kesamaan sama yang gue sebutin tadi, ya bisa-bisa aja sih. Oh ya, kalian juga bisa nih follow Instagram kita di @cruffoutdoorofficial atau cruffoutdoor_catalog. Jangan lupa klik subscribe, like, share kalau misalkan video ini berasa bermanfaat buat kalian. Gua Dian Saputra, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.